Shalom saudara. Saudaraku yang terkasih, untuk menjadi orang Kristen itu harus mempunyai tujuan di dalam kehidupan. Jadi kita ada di muka bumi ini bukan asal-asal hidup, saudara. Setiap orang itu Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Bukan untuk hidup yang fana, saudara, tetapi untuk hidup menuju kekekalan. Kalau saudara hidup sia-sia mengejar duniawi, itu bukan jalan Tuhan, saudara. Tuhan ingin kita mengejar perkara yang kekal dengan tekun dan ulet. Tidak boleh setengah-setengah di dalam mengiring Tuhan. Karena yang setengah-setengah dalam mengiring Tuhan tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan mungkin kita akan binasa. Untuk itu hari ini saya mau sharing tentang jangan berhenti bercerita tentang Yesua. Jangan berhenti bercerita tentang Yesua. Yang akan saya ambil di dalam kitab Yohanes 3. Mungkin ayat ini sudah tidak asing bagi kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Saudaraku yang terkasih, tidak ada pelajaran misi yang lebih baik daripada mempelajari daripada yang sesungguhnya Tuhan Yesua kerjakan semasa hidupnya di muka bumi ini. Keberhasilan kita dalam menuai jiwa-jiwa itu baik, saudara. Dengan berbagai macam teori kita penginjilan, Injil diberitakan apapun bentuknya, pasti ujung-ujungnya kalau saudara memberitakan kebenaran, ujung-ujungnya apa, saudara? Memenangkan jiwa-jiwa. Itu baik, saudara. Tapi saya tidak menemukan pelajaran yang lebih penting daripada mempelajari apa yang Tuhan Yesua buat semasa hidup di muka bumi ini. Sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita dengan benar sebagai ahli waris yang akan menerima janji-janji daripada Bapa Yahweh. Berapa banyak dari saudara yang mau menghidupi warisan yang diberikan oleh Tuhan Yesua HaMashiach? Coba kita buka Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, dan karena anak-anak, maka ahli waris juga, benar-benar ahli waris Elohim, dan sesama pewaris dengan HaMashiach. Jika kita menderita bersama, maka kita juga dapat dimuliakan bersama. Nah, saudaraku yang terkasih, kenapa kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita dengan benar, saudara? Sebab kita baru bisa menjadi ahli waris jika kita menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesua. Jadi jangan berhenti untuk kita bercerita tentang Yesua. Yesua mati di atas kayu salib buat kita semua. Ada dua kemuliaan di atas kayu salib, yaitu yang pertama, saudara, iman orang percaya. Iman orang percaya. Coba kita buka Lukas 18. Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Lukas 18 ayat 7 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan.
Dan akankah Elohim sama sekali tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam dan berpanjang sabar atas mereka? Aku berkata kepadamu bahwa Dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah Anak Manusia mendapatkan iman di muka bumi ini? Saudara bisa bayangkan setelah apa yang semua dilakukan oleh Tuhan Yesua untuk kehidupan kita, kalau hari ini orang percaya tidak punya iman, rasa-rasanya sia-sia apa yang sudah Tuhan Yesua bayar buat kita di atas kayu salib, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Pemberitaan Injil kasih Hamasya. Kita buka lagi 2 Korintus 2. Kita banyak buka ayat, saudara. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Coba ada yang bisa bantu baca. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Namun syukur kepada Elohim yang selalu membimbing kami dalam kemenangan di dalam Hamasya, dan yang menyatakan keharuman pengenalan akan Dia melalui kami di segala tempat. Amin. Di sini ayat ini dikatakan lewat perantara siapa, saudara? Katakan melalui saudara dan saya. Jadi Yesua itu butuh saudara dan saya untuk menebarkan keharuman pengenalan akan Tuhan. Itu kemana-mana, saudara. Kita harus bercerita tentang Tuhan Yesua Hamasya itu kemana-mana. Yang saya mau tanya, saudara, aroma apa yang akan saudara bawa hari ini? Apakah aroma Yesua, atau aroma ikan asin, atau aroma jengkol? Aroma apa yang akan saudara bawa? Tuhan mau kita menyebarkan keharuman yang satu baunya, saudara. Pengenalan akan Yesua Hamasya. Nah, apakah hidup saudara membawa aroma, membuat orang kenal Yesua Hamasya melalui kehidupan saudara dan saya? Saudara pernah diundang makan nggak secara gratis ketika mungkin famili saudara atau teman saudara ketika membuka restoran baru, launching restoran? Pernah? Pernah ya, saya juga sering. Kalau teman kita meresmikan sebuah restoran yang baru buka, bukankah kita boleh makan apa saja sepuasnya ya? Semua boleh kita makan, bahkan mungkin boleh dibawa pulang, gratis. Karena itu momen yang paling penting. Karena itu sekali-sekalinya kita bisa makan gratis di restoran yang baru diresmikan. Nah, saudaraku yang terkasih, sebenarnya itu tidak 100% gratis, saudara. Setelah saudara diundang makan gratis dan menghabiskan banyak makan saat itu, mungkin dibawa pulang, ketika saudara keluar dari restoran itu, teman yang baru buka restoran, teman saudara yang baru buka restoran itu berharap kepada saudara. Berharapnya apa, saudara? Ketika saudara ditanya orang, bagaimana restorannya tadi kamu makan? Kan gitu. Kadang anak saya suka cerita, Mami sudah pernah makan di restoran sana belum, di Kelapa Gading? Belum. Restoran apa itu? Saya bertanya. Anak saya jawab, enak loh Mami, restoran itu enak, baru buka. Mami harus coba di restoran itu. Kemudian saya langsung tergiur mendengar cerita anak saya. Saya bayangin enaknya itu bagaimana gitu loh, saudara. Mungkin kan enaknya anak saya dengan enaknya saya itu berbeda. Nah, kalau
orang yang punya restoran, dia undang saudara makan gratis karena restorannya baru peresmian, lalu keluar dari restoran setelah icip-icip makanan, saudara pasti akan cerita kemana-mana, benar nggak? Kira-kira restorannya akan ramai tidak ketika saudara cerita kemana-mana? Pasti ramai, orang pasti akan mencicipinya. Yang menyakitkan adalah ketika yang ditanya jawabannya gini, gimana restorannya Bu Iing? Biasa aja tuh, gak enak, nasinya keras, ininya begini. Nah saudaraku yang terkasih, jadi orang Kristen itu tidak boleh berpikiran negatif, saudara. Paling sedikit ada sesuatu yang saudara bisa puji. Misalnya, gimana Bu Iing restorannya tadi makan? Enak, tehnya lu itu harumnya enak banget, sausnya itu lu mantep, terus pedesnya pas banget di lidah. Itu loh saudara. Nah Tuhan juga ingin begini saudara. Bukankah saudara dan saya sudah ditraktir sama Tuhan Yeshua HaMashiach, terima keselamatan gratis? Benar nggak saudara? Bukan karena murahan saudara, tapi karena saudara dan saya tidak bisa bayar apa yang Tuhan lakukan buat kehidupan kita. Dan hari ini Yeshua minta cuman satu, jangan berhenti bercerita, jangan berhenti untuk memberitakan Injil kasih Tuhan Yeshua HaMashiach kemana-mana. Yeshua mau kita itu menyebarkan keharuman akan Dia di mana-mana, saudara. Saya mau tanya, di tahun 2017 ini kita sudah masuk di bulan ke-7. Sudah berapa jiwa yang saudara menangkan untuk Tuhan Yeshua HaMashiach? Apakah ada waktu untuk bercerita tentang Tuhan Yeshua? Ketika saudara ngobrol dengan teman, ketika saudara ketemu orang, sempat tidak saudara untuk bercerita tentang Tuhan Yeshua HaMashiach? Wajib ya. Masakan Yeshua tidak pernah berbuat apa-apa untuk hidup saudara? Yang bisa saudara buat yaitu cerita sesuatu tentang Dia, saudara. Kenapa harus tunggu saudara, tunggu kita sengsara baru kita cerita tentang Tuhan Yeshua HaMashiach? Sering orang ketika sudah mengalami sakit penyakit yang parah, dia baru ingin penginjilan. Saya pernah mendoakan orang yang sakit kanker udah stadium 4. Ketika saya doakan itu aromanya itu sangat bau. Saya katakan ini kayaknya udah nggak ada harapan. Tapi orang itu bercerita, Ibu Priscilla, kalau nanti Tuhan sembuhkan penyakit saya akan menyerahkan kehidupan saya untuk Tuhan. Dalam hati saya, kalau sembuh, kalau enggak, nah kita yang masih sehat saudara, kita harus mulai bekerja untuk Tuhan. Jangan tunggu saudara sakit baru saudara berharap saya akan menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Coba kita buka Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Coba ada yang bisa bantu baca lagi. Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan setelah mengatakan hal-hal itu, sementara mereka sedang menatap, terangkatlah Dia dan awan mengangkat Dia dari pandangan mereka. Amin. Kita sudah tahu semua tujuan Ruach HaKodes dipenuhi dalam hidup kita itu untuk apa, saudara? Untuk jadi saksi,
Ruach HaKodes akan membuat kita mempermuliakan Hamasya di dalam kehidupan kita. Coba kita buka lagi Yohanes 16. Yohanes 16 ayat yang ke-14 bilang begini. Dia akan memuliakan aku, karena daripadaku dia akan menerima apa yang menjadi milikku, dan dia akan menunjukkan kepadamu. Pertanyaannya saudara, apakah Hamasya dipermuliakan di dalam kehidupan kita? Berapa banyak saudara dipenuhi oleh Ruach HaKodes? Jika saudara dipenuhi oleh Ruach HaKodes, itu tandanya apa? Saudara jadi saksi Hamasya. Hamasya dipermuliakan di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara menjadi Hamasya, saksi Hamasya kemanapun saudara pergi? Berita apa yang saudara bawa di dalam kehidupan saudara? Setiap kita ini punya berita saudara. Apa beritanya saudara? Nah, Yesua saat di muka bumi ini ada cara untuk memberitakan Injil saudara. Bagaimana cara Yesua memberitakan Injil saudara? Yang pertama saudara, saudara tahu nggak Yesua Hamasya memberitakan Injil dengan cara apa saudara? Ada yang tahu? Dengan belas kasihan saudara. Saudara, kalau kita tahu bahwa Yesua semasa hidupnya dia memenangkan jiwa itu dengan cara belas kasihan. Idenya itu tidak pernah agama saudara. Yesua Hamasya memberitakan Injil itu tidak bawa agama. Jika saudara membaca kitab suci, Yesua itu tidak membuat sebuah agama saudara. Yang ada dia mengajar di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, di pinggir danau, di atas gunung, dimanapun yang Yesua bisa mengajar tanpa membicarakan sebuah agama saudara. Jadi kalau saudara memberitakan Injil kepada orang-orang, jangan membawa agama saudara, karena Tuhan Yesua bukan agama saudara. Ini hanya monopoli orang Kristen. Yesua dijadikan agama. Dan agama Kristen itu bukan Yesua yang bikin. Yang pasti ide Yesua datang bukan untuk agama. Cuma satu alasannya saudara, untuk menunjukkan kasih Yahweh bagi dunia. Dan tujuannya cuma satu, supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Amin saudara. Tuhan tidak ingin kita binasa saudara. Jadi tujuan Yesua datang ke muka bumi ini cuma satu, menyatakan kasih Bapa Yahweh bagi dunia, supaya tidak seorang pun binasa. Nah, umat Tuhan hari ini masih punya belas kasihan buat jiwa-jiwa saudara. Bukankah ketika kita sebel sama orang, kita mengharapkan dia ini cilaka? Pernah nggak punya pikiran, sebel nih saya sama si Nota, biar dia gini. Ketika orang nipu kita, bukankah kita selalu mengharapkan orang itu bangkrut? Ketika ada orang yang jahat sama kita, bukankah kita mengharapkan kita akan balas dendam terhadap mereka? Benar nggak saudara? Apa yang ada di hati saudara? Belas kasihankah? Agama itu selalu berupa kewajiban saudara. Harus begini, harus begitu, selalu ada tuntutan. Makanya kekristenan itu terasa sangat berat saudara, karena terlalu banyak tuntutan-tuntutannya. Padahal yang Yesua ajarkan itu kasih. Dan isi kasih itu adalah apa saudara? Belas
Kasihan saudara. Coba kita buka Matius 14. Matius 14 ayat yang ke-14. Coba bantu baca. Matius 14 ayat 14. Dan setelah keluar, Yesua melihat kerumunan orang banyak, dan dia digerakkan oleh belas kasihan atas mereka dan menyembuhkan penyakit mereka. Coba buka lagi Matius 20 ayat 34. Matius 20 ayat 34. Dan dengan digerakkan oleh belas kasihan, Yesua menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mata mereka melihat kembali, dan mereka mengikuti dia. Nah, saudaraku yang terkasih, Yesua melakukan apapun dengan belas kasihan. Yesua lihat orang muncul belas kasihan. Dia lihat orang yang pertama muncul belas kasihan, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, saudara kalau lihat orang, apa yang muncul di benak saudara? Bukankah ketika kita melihat orang pertama kali, apa yang muncul di kepala kita? Misalnya, ketika ada orang datang ke rumah kita, Ibu Teli datang. Wah, jangan-jangan dia minta uang nih. Ngumpet. Atau mungkin juga bilang, Mami nggak ada. Sering nggak begitu, saudara? Sering, saudara. Padahal itu nggak boleh, saudara. Dosa, saudara. Kadang saya merenung begini, saudara. Tuhan, andaikan saya ini tidak bisa apa-apa, andaikan saya ini orang tidak berguna, masihkah teman-teman aku ini mengasihi aku? Kadang kan orang kalau orang dikasihani karena apa, saudara? Karena ada uang. Ketika ada uang, teman banyak, saudara. Tapi ketika tidak ada uang, teman itu menjauh, saudara. Itu sudah saya alami, saudara. Seandainya kita masuk desa dan kita tidak ada lagi uang yang bisa kita bagi-bagikan kepada orang desa, apakah mereka masih bisa menerima kita, saudara? Sometimes tuh kita ketemu orang yang ada beban tersendiri, saudara. Paling tidak kita berguna buat hidup orang, saudara. Karena kalau kita tidak berguna, kita tidak akan dihargai loh, saudara. Jadi kehidupan kita itu harus berguna, saudara, sehingga kita dihargai oleh orang. Kita harus punya hati itu berbelas kasihan dengan semua orang, terutama dengan orang yang membutuhkan uluran tangan kita, saudara. Kalau kita tidak punya itu, kita nggak ngerti apa yang sebenarnya Tuhan Yesua ingin saudara hidupi, saudara. Yesua bisa berbuat apapun di muka bumi ini, itu didasari karena bebelas kasihan, saudara. Jika saudara tidak punya belas kasihan, lalu apa motivasi saudara di dalam melayani pekerjaan Tuhan? Kalau saudara tidak punya belas kasihan, lalu saudara bilang saudara pengikut Yesua, apa yang saudara lakukan sesungguhnya, saudara? Akhir zaman ini banyak orang mementingkan diri sendiri. Tapi messenger hari ini, dengarkan baik-baik, saudara, bahwa Yesua HaMasiah memulai pelayanannya itu dari belas kasihan. Saudara bisa lakukan apapun dengan hidup saudara, tapi kalau semuanya itu harus berawal dari belas kasihan. Ketika saudara memberkati, berkat itu akan datang, saudara. Itu sudah hukumnya, saudara. Ketika saudara memberkatin orang, saudara akan diberkati. Itu sudah hukum Tuhan. Semua pengusaha itu di dalam usahanya
mencari untung atau mencari rugi, saudara? Mencari untung. Tidak ada yang cari rugi, saudara. Tapi jadilah anak Tuhan yang punya paradigma yang berbeda dari orang dunia, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, cara Yesua memberitakan kabar baik. Dengan cara apa lagi? Tadi yang pertama apa, saudara? Belas kasihan. Sekarang yang kedua, dengan tindakan, saudara. Dengan tindakan. Yesua selalu menghubungkan Injil dengan perbuatan baik, saudara. Coba kita baca Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Coba bantu baca. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Bagaimana Elohim telah mengurapi dia, Yesua dari Nazaret, dengan Roh Kudus dan dengan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh si iblis, karena Elohim ada bersama-sama dia. Amin. Yesua selalu gandeng pemberitaan Injil Kerajaan Sorga dengan perbuatan baik. Yesua dikenal sebagai orang yang berjalan berkeliling dengan berbuat baik sambil memberitakan Injil, saudara. Coba kita buka lagi Matius 9. Matius 9 ayat 35. Kita hari ini banyak buka ayat. Matius 9 ayat 35. Coba bantu. Dan Yesua pergi mengelilingi semua kota dan desa sambil mengajar di dalam sinagoga mereka dan memberitakan Injil kerajaan dan menyembuhkan segala penyakit dan semua kelemahan tubuh di antara orang-orang itu. Iya. Lihat dengan baik, saudara. Yesua memberitakan Injil sambil melenyapkan segala penyakit dan melepaskan kelemahan-kelemahan. Coba kita buka lagi Matius 15. Matius 15 ayat 29 sampai 31. Dan setelah berangkat dari sana, Yesua tiba di tepi danau Galilea, dan setelah mendaki ke atas bukit, dia duduk di sana. Dan datanglah kepadanya kerumunan orang banyak seraya membawa yang lumpuh, yang buta, yang bisu, yang tipang, dan banyak yang lain lagi bersama mereka. Dan mereka meletakkannya pada kaki Yesua, dan dia menyembuhkan mereka. Sehingga kerumunan orang itu takjub ketika melihat yang bisu berbicara, yang tipang sembuh, yang lumpuh berjalan, dan yang buta melihat, dan mereka memuliakan Elohim Israel. Sekarang kita buka Matius 15 ayat 32. Dan setelah memanggil para muridnya, Yesua berkata, "Aku berbelas kasihan atas kerumunan orang ini, karena sudah 3 hari mereka terus bersamaku, dan mereka tidak mempunyai sesuatu yang dapat mereka makan, dan aku tidak mau membiarkan mereka pergi kelaparan, supaya jangan mereka keletihan dalam perjalanan." Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, Yesua HaMasiah di dalam memberitakan Injil itu sambil kasih makan 4.000 orang, 5.000 orang, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Itu yang kedua, saudara, cara Tuhan Yesua HaMasiah dalam memberitakan Injil. Sekarang yang ketiga, saudara, cara Yesua HaMasiah di dalam memberitakan kabar baik. Dengan cara apa, saudara? Tadi yang pertama apa? Belas kasihan. Belas kasihan. Yang kedua, Tindakan. dengan tindakan. Sekarang yang ketiga, Yesua menawarkan keselamatan. Saudara, good news itu artinya apa, saudara? Kabar baik. Ketika saudara ingin memberitakan Injil, sebaiknya saudara pastikan itu adalah kabar baik, saudara. Jangan saudara beritakan Injil keselamatan dengan iming-iming, saudara. Ikut Tuhan yuk, nanti dapat berkat. Ikut Tuhan yuk, nanti banyak uang dan lain sebagainya. Jangan, saudara.
Ketika saudara mengiming-imingkan orang dengan cara demikian, ketika tidak terbukti, orang itu pasti akan kembali ke agama yang lain, saudara. Tetapi ada baiknya ketika saudara menginjil, ayo ikut Tuhan, pikul salib, taat, setia. Ketika itu saudara lewatin, maka berkat-berkat akan mengalir dengan sendirinya. Amin. Amin. Tapi Yesua pakai cara, dia tawarkan keselamatan, dia beritakan kabar baik. Dan yang luar biasanya begini, saudara, berikan kemurahan, bukan penghakiman, saudara. Karena kan banyak orang Kristen yang ketika menginjilin banyak penghakiman. Itu yang terjadi, saudara. Jadi saat ini ketika orang-orang Kristen menghakimi, itu penuh penghakiman daripada kasih karunia, saudara. Kita tidak boleh demikian, saudara. Coba kita lihat ayatnya, Markus 2. Markus 2. Markus 2 ayat yang ke-17. Coba bantu. Dan setelah mendengar hal itu, Yesua berkata kepada mereka, mereka yang sehat tidak mempunyai kebutuhan akan tabib, melainkan mereka yang menderita sakit. Aku datang tidak untuk memanggil yang benar, melainkan yang berdosa ke dalam pertobatan. Amin. Saudara, kita buka lagi Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Di situ diceritakan, kalau saudara ingat, kisah wanita yang kedapatan apa, saudara? Berbuat zina. Lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesua. Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca ayat yang ketiganya, coba. Coba bantu, ayat ketiga sampai dengan 11. Dan para ahli kitab dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang telah tertangkap basah dalam perzinahan. Dan setelah menyuruhnya berdiri di tengah-tengah, ayat mereka 7. berkata kepada Ayat 7, coba loncat. Ayat 7. Dan ketika mereka terus menanyai dia dengan menegakkan badan, dia berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita 10, itu. ayat 10. Lalu sambil berdiri dan karena melihat tidak ada lagi seorang pun selain wanita itu, dia berkata kepadanya, hai wanita, di manakah mereka, orang-orang yang mendakwamu itu? Tidak adakah yang menghukum engkau? 11. Dan dia berkata, tidak ada seorang pun, ya Tuhan. Lalu Yesua berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berdosa lagi. Amin. Umat Tuhan mesti buka mata, saudara, bahwa Yesua tuh sangat ingin orang itu berubah, saudara. Yesua ingin orang itu bertobat. Yesua ingin orang itu selamat. Tapi bukan dengan menakut-nakuti, tapi dengan memberitakan kabar baik, saudara. Yesua menunjukkan belas kasihannya, bukan penghakiman, saudara. Bukankah sekarang banyak orang yang penuh penghakiman? Oh, Nota ini orang berdosa, jadi jangan bergaul dengan Nota. Oh, si Dharma ini orang suka mencuri, jangan dekat-dekat dia. Penuh dengan penghakiman, saudara. Kita tidak boleh, saudara. Coba kita buka 1 Timotius 1 ayat yang ke-16. 1 Timotius 1 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, namun karena itu aku telah beroleh rahmat, sehingga Yesua HaMasiah dapat menunjukkan segala kesabaran di dalam diriku, terutama sebagai contoh bagi mereka yang akan segera percaya kepadanya di dalam kehidupan yang kekal. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau saudara membaca ayat ini dengan baik, maksud Paulus tuh begini, saudara. Saudara mungkin heran, kenapa yang dipakai Tuhan itu orang-orang yang misalnya penuh tatoan, yang dulunya mungkin preman.
Karena apa saudara Tuhan memakai orang-orang demikian saudara? Karena supaya Tuhan memperlihatkan kepada saudara, gak masalah saudara ini siapa hari ini. Saudara mungkin penipu kelas ulum, atau mungkin saudara sebagai wanita piaraankah, saudara sebagai penipu, atau saudara sebagai penjinakah. Yesua bilang begini, Yesua itu mau menyelamatkan kita, supaya suatu hari ini terjadi, supaya dunia melihat bahwa orang berdosa pun bisa diselamatkan oleh Tuhan. Jadi betapa sabarnya Tuhan kita itu saudara. Dia cuma ingin satu hal saudara, tidak ada yang binasa saudara. Itu yang Tuhan mau saudara. Umat Tuhan itu gampang menyerah ketika ketemu orang-orang yang dianggap tidak berguna saudara. Umat Tuhan terlalu menginginkan orang yang datang ke gereja itu orang yang sempurna saudara. Tetapi apa saudara? Yesus datang untuk orang berdosa. Maukah saudara terbuka untuk orang-orang yang perlu Tuhan? Buka hati saudara. Saudara tidak akan memenangkan jiwa kalau setiap kali yang saudara lihat dari orang itu kejelekan-kejelekannya. Oh si Ulima jelek, si Ulima begini, oh si Johan begini. Ketika saudara sibuk menghakimin orang, saudara tidak punya waktu untuk mengasihi mereka saudara. Tapi Tuhan tidak begitu saudara. Tuhan melayani orang dengan apa tadi? Belas kasihan. Tuhan sudah bilang, Dia datang untuk orang yang berdosa. Dia lakukan dengan tindakan. Yesus menawarkan keselamatan. Dan kita akan menghadapi orang-orang yang menolak kita saudara. Saya kalau menginjil dulu sering ditolak saudara, tapi saya nggak marah. Saya bahkan pernah ke pendeta Yusak Cipto. Saya berempat. Awalnya saya memang belum tahu, belum kenal dengan siapa Yusak Cipto itu. Dengerin khotbahnya aja belum. Ketika saya datang, disambut dengan baik. Saya memuji dia, Om, khotbahnya bagus loh. Padahal saya belum pernah dengar khotbahnya. Pembukaan. Om, khotbahnya bagus loh. Saya memuji khotbah Om bagus. Dia senang. Terus kita disuruh duduk. Kemudian saya bertanya, Om kan suka naik turun sorga. Gimana sih ceritanya bisa naik turun sorga? Gitu. Dia cerita awal mulanya usia 17 tahun dia tiduran di gereja atau di mana, rohnya dibawa ke sorga. Nah cerita bla 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 bla. Udah senang hatinya. Kemudian saya tanya, Om kan sudah turun naik sorga, Om tanya enggak Tuhan namanya siapa sih pencipta langit dan bumi? Mulai spanning saudara. Tuhan tidak punya nama. Dia adalah aku adalah aku. Terus saya tanya lagi, masa sih Tuhan gak punya nama? Gitu loh. Nah kemudian kita kasih tuh buku-buku. Langsung buku-buku diapain? Dibanting. Pergi kau. Diusir saudara. Ya udah kita berempat pulang. Diusir. Itu loh saudara. Jadi kita jangan kecewa saudara. Orang-orang yang gak gampang dibina, orang yang gak habis-habisnya untuk kita kasihani dan kita ampuni, ya mereka-mereka seperti itu saudara. Saudara mungkin nolong orang gak habis-habis. Orang yang ditolong gak berubah-berubah. Sebel gak? Sebel. Adik sendiri ditolong juga gak berubah-berubah. Tapi jangan hanya sebel, jangan menyerah saudara. Berdoa terus untuk mereka. Rindukan
menginginkan jiwa-jiwa mereka untuk diselamatkan, saudara. Jangan ketika saudara menginjilin keluarga saudara dengan baku hantam, saudara. Ini yang sering terjadi, saudara. Saya kalau menginjilin orang keluarga saya hanya taruh buku aja di kamar. Gak mungkin gak dibaca. Ketika gak ada saya, pasti dibaca. Ketika suami saya bilang, gereja lu kok manggilnya Yesua, Yahweh. Orang gereja-gereja lain dari zaman dulu panggilnya Yesus, Yesus, kok aneh gereja lu gitu. Terus nggak Natalan lagi. Orang-orang pada Natalan, aneh sendiri lu. Saya hanya taruh apa? Saya ngeprint lembaran tentang Natal. Saya taruh aja di kamar. Pasti saya percaya dibaca. Dan akhirnya tahu, ketika orang-orang bangsa Indonesia menghujat bangsa Israel, saya hanya katakan kepada keluarga saya, kalau tidak ngerti, lebih baik diam. Jangan sampai menghujat. Dan buktinya mereka tidak menghujat, dan keluarga saya mendukung pelayanan saya. Jadi saudaraku yang terkasih, saudara tahu di akhir hidup Yesua, ketika dia di atas kayu salib, Yesua masih menawarkan keselamatan buat orang yang disalib di sebelahnya, saudara. Saudara masih ingat kisah tersebut? Yesua bilang apa? Lukas 23 ayat yang ke-43. Dan Yesua berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Bayangin, saudara. Yesua saking rindunya bahwa semua orang itu nggak boleh ada yang binasa. Saat Yesua sudah disalib pun, dia masih menginjil kabar baik, saudara. Kita belum sampai disalib, saudara. Siapa di sini yang sudah disalib? Kita semua belum disalib. Kita paling baru ditolak, baru diusir, saudara. Baru dijahatin aja. Ini Yesua sampai sudah disalib oleh orang yang ngakunya Yesua telah menyelamatkannya. Sama orang-orang yang katanya memuja Yesua, disembuhkan oleh Yesua. Tapi mereka semua berteriak apa, saudara? Salibkan dia, salibkan dia. Orang yang disembuhkan, orang yang ditolong. Bahkan saudara, kalau saudara menyimak dengan baik, 12 murid Yesua itu lari terbirit-birit ketika gurunya itu ditangkap. Dan orang yang katanya siap mati untuk Yesua, yaitu siapa, saudara? Petrus. Petrus yang katanya siap mati, malah dia menyangkal berapa kali? 3 kali, saudara. Saudaraku yang terkasih, kita tuh belum sampai begitu, saudara. Yesua itu sudah di atas kayu salib. Kebayang tidak jika saudara yang berada di atas kayu salib? Kita akan bilang apa, saudara? Kurang ajar lu ya, tidak tahu diri lu. Semua sudah ditolongin, semua sudah disembuhin. Aku ini datang untuk selamatin kalian, tapi kalian malah tolak aku dan salibkan aku. Tapi Yesua tidak demikian, saudara. Udah disalib, penjahatnya di sebelahnya bilang apa, saudara? Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Dan dia berkata kepada Yesua, Tuhan, ingatlah aku manakala engkau datang dalam kerajaanmu. Dan Yesua berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Bayangin, saudara, udah disalib aja,
Yesua masih rindu jiwa untuk bertobat. Penjahat itu akhirnya selamat, saudara. Apa sih bayaran saudara dalam hidup ini yang membuat saudara nggak bisa lihat orang bahwa Tuhan ingin orang selamat, saudara? Saya punya anak, saudara. Saya punya anak 2, 1 wanita, 1 laki-laki. Saat anak-anak saya masih kecil-kecil, kadang kan namanya anak-anak suka apa, saudara? Suka berantem, suka saling menyakiti. Saya belajar satu hal. Ketika anak saya saling menyakitin, pasti sebagai orang tua, sebagai mami, saya merasa sedih. Saya bilang sama mereka, Cici punya adik satu-satunya cowok, jangan pukul adik, kasihan. Kalian harus baik, kalian harus akur, kalian harus saling membantu. Adiknya teriak apa, saudara? Cici rese mi, Cici nyebelin mi, Cici nakal mi. Bayangin, saudara. Bukankah dalam hidup ini kita juga sama, saudara? Kita melihat sesama orang Kristen, kadang kita berkata apa? Nyebelin nih Pak Roberto, Pak Roberto ini rese nih, gitu kan? Oh, si Anu nih utang nggak bayar-bayar. Oh, si itu tuh tukang tipu. Sering kita demikian, saudara. Tapi Bapa di sorga lihat kita tuh semua anak-anaknya, dan Bapa Yahweh ingin kita belajar mengasihi saudara kita, mengasihi sesama kita, saudara. Sulitkah saudara mengasihi pemimpin saudara? Sulitkah saudara mengasihi gembala saudara? Orang Kristen mungkin pernah menyakiti hidup saudara. Sulitkah saudara mengasihi orang itu, saudara? Milikilah kacamata ini, saudara, bahwa Bapa Yahweh hanya mau satu. Tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Saudara rindu lihat Indonesia dimenangkan oleh Bapa Yahweh. Bapa Yahweh butuh saudara. Yesua HaMashiach butuh saudara. Nah, kiranya kebenaran ini memberi pengertian kepada kita semua, bahwa setiap orang percaya harus mengambil bagian. Jangan berhenti bercerita tentang Yesua HaMashiach, sehingga pada akhirnya kita sebagai orang-orang yang berhak menerima janji daripada Bapa Yahweh. Amin, saudara. Amin. Sekian kebenaran ini kiranya memberkati kita semua. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Tuhan Yesus setia. Dan nanti saya minta Pak Roberto untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku, Dia mengerti. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Haleluya.